Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti kaum muslimin, ya, para gus-gusan ini ya, sangat terlihat kalau mereka ini membela Son Horeg kaum muslimin. Ya, ini ada satu lagi video dari seorang gus yang kalau kita perhatikan dari apa yang dia sampaikan, ini mengaburkan makna dari maksud difatwakannya Son Horeg itu haram kaum muslimin, ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Ini dari Gus Bahru Zamzami namanya kaum muslimin, orang Nganjuk ini, ya. Coba kita simak videonya. Gimana pendapat jenengan tentang fatwa haram Son Horeg? Coba kaum muslimin, ya. Ini jawab pertanyaan masalah agama sambil pegang kitab, ya nggak tahu kitab apa, ya, sambil ngisep rokok. Jadi bisa ditebak lah ya, ustadz-ustadz, gus-gus, kiai-kiai yang model seperti ini, ketika ditanya tentang sebuah hukum, ya, nggak jauh-jauh jawabannya itu dari hawa nafsu. Dia akan cari pendapat yang paling gampang, yang paling dekat dengan hawa nafsu. Mana yang hawa nafsu seneng, ya, maka itulah yang dia pilih pendapatnya. Ya, karena dari dia ngisep rokok saja itu sudah jelas kaum muslimin. Ya, rokok ini nggak ada gunanya sama sekali. Dia nggak bisa meninggalkan, apalagi yang lain, ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Yang viral itu ya. Oke. Yo rapi ya. Gimana ya? Sebenarnya klarifikasinya kan yang haram bukan Son Horegnya ya. Yang haram itu adalah pelaksanaan acara yang ada DJ-nya, kemudian orang-orang kemudian terganggu karena jamnya sampai berapa jam, 24 jam, 25 jam. Yang diharamkan kan bukan dadiah sonnya, tapi acaranya yang bisa penuh dengan kemaksiatan dan sebagainya. Itu kalau itu kita sepakat semua itu haram. Tapi terlepas dari nanti haram atau tidaknya, nanti memang fikih itu berdiri sendiri. Jadi fikih ahkam atau hukum-hukum fikih itu berdiri secara mandiri, otoritatif, tidak terintervensi dengan suka atau tidaknya orang terhadap hukum fikih itu. Maka ulama-ulama yang fakih, yang memang ahli di bidang fikih dan mendalami ilmu fikih, itu sangat berhati-hati dalam mengambil hukum, tentunya satu itu. Dan memang otoritatif itu tadi, baik orang suka atau tidak suka, fikih itu mutlak. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kira-kira seperti itu. Contoh kayak zina itu haram, ya, zina haram, agama Islam harus mengatakan perzinahan itu haram, baik itu orang suka atau tidak suka. Masalah ternyata masih banyak orang yang suka berzina, itu urusan lain. Mabuk-mabukan itu haram, ya fatwanya harus jelas, mabuk atau khamr itu haram. Kalau di masyarakat banyak orang yang masih mabuk, ya itu urusan lain, gitu. Begitu juga sound system ini, pasti para ulama-ulama itu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan itu. Kalau haram acaranya penuh kemaksiatan dan sebagainya, ya haram, gitu saja. Nah, setelah mereka-mereka ini meramu hukum fikih dengan berhati-hati, nanti masalah praktek dakwahnya kita masuk ke ranah fikih dakwah. Bagaimana merepresentasikan atau mendakwahkan biar hukum fikih ini terlaksana di masyarakat. Cara pendekatannya bagaimana? Ya tentu para pendakwah lebih tahu bagaimana logika masyarakat. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, Rasulullah itu mengatakan, nahnu wa ma'asyiral anbiya nukallimun nasa ala qadri uqulihim. Kami itu para nabi, para rasul itu berbicara, berkomunikasi dengan para umat kami itu sesuai dengan kadar logikanya. Seperti itu. Jadi ada para pezina, kalau tiba-tiba datang kayak saya lingkungan PSK kemudian mengatakan zina haram, itu kira-kira malah mereka nanti bukan menjauhi zina, malah anti terhadap saya yang seharusnya pesan agama kami masukkan kepada mereka. Makanya ada sedikit-sedikit, kita belokkan sedikit-sedikit ya. Jadi contoh seperti Gusli Jamsaran itu ya. Gusli Jamsaran itu jamaahnya itu memang unik-unik. Orang-orang awam semua, bahkan para pelaku PSK juga ikut ngaji di Gusli Jamsaran itu, Allah yarham. Itu kata beliau, piye laris, pangestune Gus, PSK seperti itu. Ya, terus pokok pada malam Jumat karena malam Rebo ngaji, nggih Gus, tetap ngaji, wes ngono. Jadi memang para pendakwah itu kalau menghilangkan kemaksiatan 100% di masyarakat sudah nggak bisa, yang bisa hanya mengurangi kadar kemaksiatannya. Contoh juga seperti Gus Igdam. Gus Igdam itu sering sekali penampilan di mana-mana, yang khidmah sonnya itu Son Horeg semua, mulai dari BJ Hunter, mulai dari Kompak Audio, ada LKI, ada BP, ada Brewok,
ada apalagi banyak. Wah, ketika acara harlah apa jenenge itu STO ada ratusan son sampai penuh-penuh. Lah, itu dirangkul sama Gus Ikdam. Dirangkul. Jadi pengajiannya ada sound horeg-nya, ada openingnya, ada DJ-nya. Tapi kan lagunya saja. Nah, dinaikkan bukan artis, dinaikkan Guse sama hadrohnya. Akhirnya bergeser sedikit-sedikit. Yang biasanya panggung isinya DJ joget-joget terus orang-orang udah mabuk. Akhirnya sekarang yang naik Guse, para hadroh. Kemudian yang melihat jamaahnya tidak ada yang mabuk. Sound horeg-nya tetap, tetapi kadar kemaksiatannya berkurang. Jadi seperti itu. Jadi para pendakwah itu mempunyai caranya sendiri untuk mendekatkan diri. Ora iso, cukup-cukup aku moro ning acara sound horeg karnavalan terus aku muni ning tengah-tengah, iki haram. Ya kira-kira wong gak malah aku malah aku dimbruison malah nyonyor malahan. Jadi memang ada caranya sendiri untuk mendekati masyarakat itu ada caranya sendiri. Ya jadi seperti itu ya. Ya selamat menikmati sound horeg selama yang dinikmati itu adalah suaranya. Bukan kemaksiatannya. Solawatan sekarang juga pakai sound horeg semua. Termasuk Al-Badar ini solawatan kemana-mana juga pakai sound horeg itu. Teman kami sound horeg juga banyak, prismatik audio dan lain-lain tentunya, luar biasa. Lanjut lagi. Ya kaum muslimin ya, kalau kita menyimak video tersebut kaum muslimin ya, sebenarnya mereka itu paham ya bahwa yang diharamkan itu bukan sound systemnya, tapi konsep acaranya. Tapi entah karena apa, ini sangat terlihat kalau mengaburkan makna dari sound horeg. Definisi dari sound horeg. Ya, sound horeg itu kan ya konsep acara di mana sebuah sound system ya diatur sedemikian rupa, dinyalakan sedemikian rupa, yang seperti yang kita kenal lah. Ya, namanya sound horeg itu kan sebuah sound system yang ukurannya jumbo ya, tidak seperti biasanya, tidak seperti normalnya. Kemudian ya dikasih lighting, kemudian dipakai untuk muter musik yang suaranya sampai horeg. Ya, sampai bergetar. Jadi barang-barang atau benda-benda yang berada di sekitar sound horeg itu sampai bergetar kaum muslimin. Bahkan kalau kita melihat video-video yang beredar, itu banyak sekali rumah-rumah warga yang sampai hancur. Bahkan karena ukuran sound horeg itu di luar normal, ya sehingga ketika melalui sebuah jalannya nggak muat karena ada jembatan, karena ada dinding, ada gapura, ya jadi jembatan, gapura, dinding itu dihancurkan demi sound horeg, ya. Dan biasanya sound horeg itu diiringi dengan penari-penari pargoi, ya perempuan-perempuan yang ya jelas nggak nutup aurat, ya jadi tontonan semua kalangan. Itu kan jelas dampaknya negatif, nggak ada positif-positifnya. Jadi itu yang dinamakan sound horeg. Sementara kalau sound system nggak dinamakan sound horeg. Dari dulu sudah ada sound system yang suaranya besar, tapi nggak dinamakan sound horeg. Karena apa? Konsepnya sudah berbeda. Ya, jadi sound horeg itu ya konsep acaranya itu sound horeg. Menghidupkan sound sampai horeg, kemudian ya itu acaranya seperti itu. Goyang pargoi, kemudian menimbulkan kerusakan-kerusakan. Makanya difatwakan haram. Ya. Tapi nggak ngerti, ini Gus sepertinya mengaburkan makna dari sound horeg. Ya, karena Gusnya ini juga pakai sound horeg ya seperti Ikdam. Dan mereka ini merasa bahwa ketika sound horeg itu mau mereka pakai, ya, mau datang ke acara mereka secara gratis, ya. Mereka pikir itu meminimalisir kemaksiatan yang ditimbulkan oleh sound horeg. Padahal sound horeg itu justru mempromosikan sound mereka supaya banyak dipakai untuk kemaksiatan. Karena tujuan dibuat sound horeg itu nggak mungkin untuk kebaikan, jelas untuk kemaksiatan. Ya, jelas untuk kemaksiatan, untuk muter musik, ya suaranya sampai horeg, ya dan jelas yang diputer kan nggak mungkin murotal, nggak mungkin muter ceramah, yang diputer ya musik DJ, ya musik-musik yang untuk jogetan lah. Dan yang jogetan nggak mungkin cowok-cowok, ya cowok-cowok sedikit lah, ya kebanyakan cewek-cewek. Isinya apa? Ya jelas kemaksiatan. Jadi gus-gus ini tertipu oleh para pengusaha sound horeg. Mereka nggak kerasa bahwasanya mereka ini dimanfaatkan oleh para pengusaha sound itu untuk mempromosikan sound horeg mereka, untuk memperkenalkan sound horeg mereka kepada masyarakat. Karena kesempatan kumpul banyak orang di tempat gosnya ini, kumpul semua kalangan. Dan gosnya merasa mengurangi kemaksiatan, padahal itu bukan mengurangi kemaksiatan. Itu mencampur adukan antara kemaksiatan dan pengajian. Ya,
Sehingga memang terlihat lebih sedikit kemaksiatan. Karena apa? Ya tercampur dengan pengajian. Kelihatan sedikit, padahal itu nggak ngurangi. Mencampur adukkan. Ya coba sajalah majelis-majelis gus yang seperti ini. Campur aduk. Pengajian katanya. Tapi yang tampil wanita-wanita yang nggak tutup aurat. Ya berjoget, bernyanyi di hadapan laki-laki. Ditonton sama orang. Bahkan gusnya sendiri melihat di depan mata. Apa menurutnya ini hasanah mungkin ya? Ini mungkin baik menurut dia. Padahal mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Ya pengajian kan hak. Sementara sonhorek, goyang-goyang laki-laki perempuan, perempuan jadi penyanyi ditonton sama orang, itu kan kebatilan. Ya, nggak mungkin lah gusnya menganggap yang seperti itu kebaikan, nggak mungkin. Ya, kalau menganggap kebatilan, kenapa dicampur adukkan dengan pengajian? Dan pengajian gus-gus yang seperti ini rame ya karena ada sonhorek, ada artisnya, boleh nyanyi-nyanyi, boleh joget-joget. Ya, jadi yang seperti itu yang membuat majelis gus-gus yang seperti ini rame. Coba kalau nggak ada, murni mengkaji ilmu, sepi sudah, sepi. Yang datang ke majelis gus-gus yang seperti itu bukan melihat gus itu banyak ilmunya, bukan. Tapi karena di majelis gusnya itu bebas. Ya. Kalau karena banyak ilmunya kan tentu harusnya rame majelisnya Gus Baha daripada majelis gus-gus yang seperti ini. Tapi realitanya ramean majelis gus yang seperti ini karena apa? Di sana bebas. Bebas. Ya, dan gusnya pinter beretorika, seolah-olah itu bisa merangkul tukang sonhorek. Ya, bisa merangkul tukang maksiat. Karena kalau tukang maksiat itu didakwahi secara langsung, ya nanti malah diembleki sama sonhoreknya katanya. Ya kewajiban seorang dai kan cuma menyampaikan. Mana yang hak, katakan hak. Mana yang batil, katakan batil. Mana ketaatan, mana kemaksiatan, jelaskan. Perkara tukang sonhorek itu mau tobat apa enggak, ya kan urusan dia. Seorang gus nggak perlu bingung. Orang mau dapat hidayah, mau nggak perlu bingung. Cukup menyampaikan saja. Ya, Nabi saja tugasnya menyampaikan, nggak boleh maksa. Ya kita merangkul boleh, tapi nggak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Gitu. Harusnya tukang sound system kalau mau ngaji, ya ngaji, nggak usah bawa sound systemnya, nggak usah bawa dangdutnya. Ya. Dan kemungkinan besar mereka nggak akan datang ke pengajian yang seperti itu. Ya, karena memang tujuan mereka datang itu bukan untuk pengajian, untuk promosi sonhoreknya. Ya, jadi kalau menurut kami Gus ini mengaburkan makna sonhorek lah kaum muslimin. Ya, seolah-olah sonhorek itu ya sound system, padahal bukan. Yang dimaksud oleh para ulama yang bahsul masail di Pasuruan itu, sonhorek itu ya konsep acara sonhorek itu, bukan sound systemnya. Ya, kalau sound systemnya selagi bermanfaat nggak ada masalah. Tapi kalau menghidupkan sound system dengan musik, apalagi sampai menimbulkan kerusakan, itu masalah. Ya. Jadi sebenarnya yang dimasalahkan itu bukan sound systemnya, tapi konsep sonhoreknya. Kalau sound system dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Suara yang kenceng dari dulu juga sudah ada. Tapi nggak disebut sonhorek. Ya. Sonhorek itu muncul ya karena ada acara-acara sonhorek itu. Ya. Sebelumnya sound system ya sudah sound system pada umumnya. Tapi ya wajarlah kaum muslimin kalau gus-gus yang seperti ini mengaburkan makna dari sonhorek karena memang ya itu jadi ladang mereka ya. Kalau nggak ada sonhorek ya pengajian mereka sepi. Kalau nggak ada sonhorek, nggak ada nyanyi-nyanyinya, nggak ada joget-jogetnya, ya sepi sudah. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.